Shalom, welcome to Ngobats. Ngobrol bareng teman Saiman. Di podcast pertama kita pada kali ini, udah pada tahu belum Instagram dan YouTube-nya HKBP Pejuang? Jangan lupa di follow ya, jangan lupa di subscribe juga. Yang Napo sebelum juga ada ya? Ada kan ya teman-teman ya? Ada dong, jangan lupa di follow dan subscribe juga ya. Nah, kalau kata pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Biar teman-teman sekalian sayang sama kita, bisa kenalan dulu kali ya. Dimulai dari saya dulu. Perkenalkan, nama aku Karen Hapuk Romaria Siahaan. Teman-teman bisa panggil Karen. Dan ada kedua narasumber kita di sini. Yang pertama dari sebelah kiri saya dulu kali ya. Ada Amang Pendeta, silakan Amang memperkenalkan dirinya. Oke teman-teman, saya Pendeta Bernard Pasaribu, pendeta di HKBP Pejuang. Oke, mantap. Yang kedua, kita juga punya satu lagi nih teman-teman. Dari Panirowi Napo sebelum HKBP Pejuang. Kepada Amang Gultom, silakan memperkenalkan. Hai. Nama saya Sintua Yertom. Saya memang melayani di HKBP Pejuang. Khusus untuk jadi Panirowi ya. Jadi Panirowi Napo sebelum. Oke, mantap. Ya. Untuk podcast pertama langsung kita datangkan dua narasumber yang sangat luar biasa ya. Oke. Dan di podcast pertama kita kali ini nih, kita mau ngebahas tentang yang lagi hits banget nih Amang. Tentang isu-isu yang relate sama kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang ya COVID-19 lah ya, dengan tema kita yang pasti Hakuna Matata. Ayat kita yang diambil dari Yesaya 41 ayat 13. Aku bacain dulu ya buat teman-teman di rumah sekalian. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Dengan subtemanya peran pemuda gereja dalam menghadapi situasi COVID-19 ini ya. Jadi sebelum jump in ke pertanyaan-pertanyaan yang udah ditanyakan sama teman-teman Naposo, kira-kira kemarin ada berapa teman-teman? 1.900 pertanyaan ya. Banyak sekali, sampai pusing kita milihnya. Jadi ada beberapa yang kita filter Amang, jadi yang akan kita tanyakan dan akan kita diskusikan pada podcast kali ini ya. Untuk pertanyaan pertama, tunggu deh, sebelum pertanyaan pertama aku mau ngegali lagi kali ya. Hakuna Matata, apa sih hubungannya dengan COVID-19 ini? Mungkin bisa dijawab dari Amang Pendeta dulu kali ya. Hakuna Matata dengan COVID-19. Iya, jadi Hakuna Matata itu istilah yang sangat terkenal dari sebuah film ya. Betul, Lion King. Betul. Jadi kalau kita terjemahkan sih itu artinya jangan khawatir. Oke. Ya, itu dari bahasa Swahili ya. Afrika ya kalau saya. Iya, jadi jangan khawatir gitu. Nah, di masa-masa Covid seperti ini memang kekhawatiran banyak muncul. Banget sih kan? Banyak. Ya. Semua orang khawatir dengan banyak hal, terlebih-lebih tertular penyakit atau terkena virus COVID itu. Iya, sehingga ada yang sangat parno dan lain-lain menanggapinya. Mungkin salah satu teman-teman yang lagi nonton ini kali ya. Nah, jadi kenapa kita kita angkat Hakuna Matata ini supaya kita ya walaupun ada banyak virus di sekitar kita, tapi kita tetap tidak dikuasai oleh rasa kekhawatiran itu. Mantap. Tuh teman-teman jangan takut ya. Mau COVID-19 kayak COVID-20 kayak gak perlu takut ya Om ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan pertama nih. Ada pertanyaannya dari kita gak boleh kasih tahu nama ininya ya. Oke, apa-apa. Kegiatan apa yang cocok dilakukan pemuda dan pemudi di masa pandemi secara jasmani dan rohani? Mungkin dari Amang Sintua Gultom dulu. Iya, boleh. Jadi di masa pandemi sekarang ini ada hal yang sangat positif dilakukan para pemuda ya. Iya. Di antaranya kalau bisa kita ikut terjun langsung untuk membantu para relawan yang sekarang ini sedang berjuang untuk mencegah, katakanlah mereka itu sebagai tulang punggung dari pandemi COVID-19. Mereka itu siang malam selalu berada di tengah-tengah penderita COVID-19. Itu satu hal yang perlu dicontoh. Kita bisa terjun langsung ke untuk membantu
penderita COVID-19. Itu dari segi jasmaninya ya. Iya, iya. Ya, kalau secara kita lihat rohaninya, dari rohaninya, ya kita yang utama bisa mendekatkan diri kepada keluarga, bergabung bersama keluarga. Mungkin selama ini kan kita jarang ketemu keluarga, betul. tapi saat ini ya Nongkrong mulu ya. Di sini saatnya kita Betul bisa sih, berkumpul bersama Iya. keluarga. Aku rasa itu dari segi rohani ya. Selain kita tetap membaca Alkitab dan juga berdoa untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Saya rasa itu yang paling perlu di saat-saat sekarang ini kita lakukan. Mantap Amang. Mungkin dari Amang Bernard mau nambahin sedikit mungkin dari sisi rohani kali ya, lebih. Ya, karena pendeta biasanya dari rohani. Boleh Amang. Setuju ya dengan apa yang dibilang Amang penatua kita ya, bahwa dari sisi rohani kondisi kita yang memang harus di rumah saja ini membuat kita untuk membangun relasi yang lebih baik ya dengan keluarga, dengan orang tua, dengan adik-adik. Karena selama ini kita apalagi yang tinggal di daerah ibu kota ini, muda-mudi itu luar biasa kesibukannya di luar sana. Kita jarang berkumpul ya dengan orang tua dan siapa tahu di antara kita inilah kesempatan untuk lebih mendekatkan diri memang dengan firman Tuhan. Mungkin kalau kita ditanya, adakah kita Napo 10 yang udah baca Alkitab, mungkin satu dari sekian ratus pun sulit menemukan. Tapi kalau kita di rumah saja, ya cobalah gunakan waktu untuk lebih lagi dekat dengan Tuhan ya. Betul sih Amang. Aku pun kalau di rumah nih Amang, semenjak WFH kan kerja di rumah, pagi-pagi Mama udah baca Alkitab belum? Jadi kayak kalau kerja dulu nih, kalau masuk kantor pasti kan nggak sempat baca Alkitab misalnya di kereta gitu kan. Kalau ini jadi lebih intim sih sama Tuhan aku ngerasanya semenjak justru adanya pandemi ini gitu sih. Terus aku mau nanya ke pertanyaan yang kedua ya Mang ya. Di sini ada yang nanya bagaimana cara mengendalikan rasa percaya diri dalam pelayanan. Mungkin gini kali ya, kita kan udah 5 bulan. Udah 5 bulan ya, udah berbulan-bulan. Kita nggak pelayanan nih. Nah Poso pun baru terbentuk kepengurusannya setelah berbulan-bulan kita nggak pelayanan. Gimana sih cara buat ngebangkitin lagi nih rasa percaya diri dalam pelayanan kita biar nggak ya udah lama nih. Kalau aku pribadi misalnya jadi malas nih. Jadi malas nih. Aku jadi udahlah yang lain juga nggak ada yang datang kok gitu. Gimana sih cara ngebangkitin apinya lagi Amang buat pelayanan gitu? Mungkin dari Amang boleh. Dari Amang ya. Cara membangkitkan kembali semangat pelayanan kita di tengah-tengah masa pandemi ini, saya pikir ketika kita melihat zaman ini yang memang teknologinya semakin maju ya, ini juga tantangan. Bahwa pelayanan kita tidak harus berjumpa tatap muka, malah keadaan ini semakin mendorong kita untuk lebih kreatif di dalam memberikan bentuk pelayanan-pelayanan yang baru ya. Kita melihat bahwa media juga menjadi salah satu. Apalagi kita di HKBP ya, dulu yang sedikit agak begitu anti, sekarang malah menjadikan ternyata memang media ini menjadi salah satu tempat pelayanan yang paling mampu menjangkau lebih luas. Betul. Nah, gitu menurut saya. Aku lihat kayak banyak sekarang kan di YouTube tuh gereja-gereja pelayanannya streaming gitu ya, mungkin di Naposo dengan kayak gini nih teman-teman adain podcast kayak gini kan salah satu bentuk pelayanan kita buat Tuhan juga ya Mang ya. Gitu. Terus mau nanya lagi nih, kalau ada lagi yang nanya ini mungkin aku agak bingung sama pertanyaannya. Apakah ada cara supaya bisa terpanggil ikut pelayanan atau harus menunggu terpanggil? Itu gimana itu? Banyak cara. Gimana caranya? Salah satunya ya kita harus aktif dulu di persekutuan-persekutuan. Dari situ kita akan tahu bagaimana cara melayani dan apa yang dapat kita sebagai jemaat, apa yang dapat kita dapatkan dari pelayan-pelayan itu. Nah di situ akan timbul rasa kepedulian kita. Wah, seharusnya pelayan itu seperti ini. Dan oleh karena itu merasa terpanggil, saya harus membenarkan atau memperbaharui pelayanan yang ada di Naposo ini. Makanya dia dengan senang, dengan sukacita
terlibat dalam pelayanan Naposo itu. Oke, jadi awalnya Tapi kita kalau kita nggak aktif ya gimana mau tahu perkembangan Naposo? iya, jadi emang harus ada Gitu. kemauan harus dulu kemauan ya, dulu. Mang ya. Paling tidak aktif dulu di persekutuan itu supaya dia bisa membenahi. Iya, gitu. setuju Mang. Jadi teman-teman tuh yang pada mager-mager Iya. kalau malam minggu Daripada udahlah nongkrong Iya. gitu. harus mau dulu Iya. untuk melayani Tuhan. Tuhan aja udah melayani kita, apalagi Betul. kita kan sama Iya, Tuhan iya. kan. Bernard mau ada yang Nah, ditambahin? kalau Ama mau nambahin ya. Sebenarnya kita semua ini orang-orang Kristen ya, dari kecil sampai yang tua itu sesungguhnya kita adalah orang-orang yang sudah terpanggil. Iya. Ya, jadi semua kita ini dipanggil untuk ikut terlibat. Seperti firman Tuhan dalam Matius 28 itu kan, pergilah, beritakanlah. Jadi panggilan itu dan perintah itu untuk kita semuanya. Yes. Dan kita sebagai orang Kristen kan dari kata gereja, eklesia, orang-orang yang terpanggil keluar dan diutus ke tengah-tengah dunia. Jadi jangan tunggu suara Tuhan, karena ketika kita menjadi Kristen aja, itu artinya kita sudah terpanggil. Nah, bagaimana supaya lebih lagi untuk melaksanakan panggilan itu, belajarlah dari ikutin seperti dikatakan sama penatua tadi, dengan persekutuan aktif. Nah, di situ kita akan menemukan apa yang bisa kita lakukan gitu. Oke, mantap nih. Mungkin ini agak sedikit relate pertanyaannya emang. Bagaimana cara meyakinkan diri bahwa Tuhan akan menolong kita? Itu kayaknya kalau bagaimana cara Ya ditolong Tuhan iya gitu ya. kayak "Ih, Tuhan tolong gue nggak ya?" Kalau anak-anak muda zaman sekarang kan ya emang ya. Itu mungkin kalau aku bisa tarik kesimpulan dari pertanyaan jawaban Amang tadi berdua, mungkin lebih ke kitanya dulu yang mendekatkan diri sama Tuhan nggak ya Amang? Coba boleh ditambahkan kali ya Amang, kayak gimana tuh? Gimana cara untuk meyakinkan diri bahwa Tuhan akan menolong kita? Itu gimana? Mang? Dari Amang dulu. Boleh dari Amang Gultom dulu. Nanti Ya, Amang pertama-tama kita harus yakin dan paham terkait dengan firman Allah. Pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah. Ya kan? Yes. Jadi kalau kita membaca firman artinya Allah bersama kita. Oleh karena itu kita harus rajin-rajin membaca firman Tuhan. Kita yakin kalau kita membaca firman Tuhan, saya percaya Tuhan selalu ada di dekat kita. Amin. Tidak akan mungkin kita dilepas. Ya, sesuai dengan tema kita kan, Tuhan akan menolong kita. Amin. Ya, jadi kita harus pahami dulu firman itu selalu bersama-sama dengan Allah. Oleh karena itu rajin-rajin lah baca firman kan gitu. Tuh teman-teman, gimana tuh saat teduhnya? Iya, baca firman tiap Baca pagi. firman. Ini juga ngomong pedang bermata dua, Bang. Ngomong untuk saya juga. Kayak ngingetin teman-teman dan ngingetin diri sendiri nih. Kayak kadang-kadang masih ada bolong-bolongnya juga sih. Itu kan. Tapi memang harus, kalau mau tahu Tuhan tolong kita, ya kita harus deketin diri kita ke Tuhan dulu kan ya, Emang. Amang Bernard mau nambahin mungkin? Iya, jadi saya juga setuju nih ya. Karena kalau kita baca Alkitab, firman Tuhan, kita juga akan menemukan di situ banyak orang-orang yang hidupnya mungkin seperti kita. Orang yang berdosa, orang yang punya pergumulan, juga sakit, juga khawatir, yang takut akan masa depan. Tapi di dalam Alkitab itu kita menemukan bagaimana Tuhan menyertai mereka kan. Bagaimana Tuhan akhirnya memang membuat kehidupan mereka lebih baik. Kayak contohnya Sehingga, Ayub ya, Bang ya. Ada Ayub, terus ada Yakub yang harus melarikan diri. Dia khawatir bagaimana ini ke depan. Ketika dia dalam perjalanannya mengandalkan Tuhan, akhirnya dia dalam mimpinya mendapat sebuah firman Tuhan yang mengatakan, aku akan menyertai engkau. Jadi jangan khawatir, jangan takut melangkah. Nah begitu. Jadi belajar dari pengalaman-pengalaman tokoh-tokoh Alkitab itu, kita juga pasti akan dapat penyertaan Tuhan kalau kita mau mendekatkan diri sama Tuhan. Jadi intinya teman-teman harus mendekatkan diri dulu sama Tuhan. Kalau mau tahu kita ditolong sama Tuhan atau enggak gitu ya, Bang. Oke, ini ada pertanyaan yang bagus nih, Bang. Dari salah satu teman kita, Naposo Bulong. Janganlah takut dalam tanda petik. Bukankah dengan takut kita jadi sadar untuk menjaga kesehatan? Ini kok mungkin kaitannya dengan masa-masa pandemi ini ya. Janganlah takut. Bukankah dengan takut kita jadi sadar untuk menjaga kesehatan? Gimana, Bang? Responnya? Coba dari Amang Gultom. Menurut saya sih ngapain juga kita takut. Kita takut. Tetapi yang saya lihat di konsep sekarang ini, kita takut akan perubahan. Kan gitu. Yang dulunya kita biasa nongkrong sampai malam-malam, tetapi saat ini kita diatur sama situasi pandemi yang sekarang lagi
lagi marak-maraknya di Indonesia. Kita harus diatur jarak, social Iya sih. distancing, pertemuan-pertemuan yang biasa kita lakukan kita harus dibatasi. Iya. Dan saya rasa itu ketakutannya di situ, bukan takut karena tertular, tapi ketakutan atas perubahan yang selama ini kita jalani, yang mungkin selalu hura-hura, tapi saat ini selalu terbatas. Iya, Aktivitas kita, kegiatan kita, semua terbatas. Ya, tetapi untuk menjaga kesehatan kita juga, jangan sampai nanti kita tidak memperdulikan protokol COVID loh. Iya sih. Padahal itu sudah resmi dari pemerintah kita. Itu Di yang era- disebut era new normal ya. Iya, Era betul. new normal itu. Jadi kita harus mematuhi peraturan-peraturan yang diberikan sama pemerintah kita. Oke, Jadi jangan takut, artinya Iya. jangan takut sampai ketularan gitu. Perubahan itu saya rasa yang dibilang jangan takut. Ya. Mantap. Iya. Amang. Aku setuju sih di poin Amang, kalau banyak mungkin yang takut teman-teman di sini ya. Iya. Banyak yang takut karena perubahan itu. Perubahan, ya. Iya, benar-benar. Jadi new normal itu ya sesuatu yang baru, tapi ya baru, itu akan jadi kenormalan kita di kehidupan Kenormalan. selanjutnya kan emang ya. Iya. Gitu. Teman-teman gak perlu takut lah. Jadi ya ikuti aja protokol kesehatan yang sekarang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dari segi rohani saya belum tahu juga. Nanti silakan tanya pendeta Boleh, ya. boleh. Nah, ini kalau dari jangan takut dari segi rohani gimana nih, Ama? Iya. Kalau bicara jangan takut, sebenarnya takut itu kan sesuatu yang ditanamkan juga dalam diri kita. Yes. Ada hal-hal yang memang kita harus takut kepadanya. Ya, Mhm. takut kepada Tuhan, Iya. takut untuk melakukan dosa dan kesalahan dan lain-lain. Artinya jangan takut itu sesuatu yang harus kita lihat dari sisi mananya. Mhm. Kalau dari sisi positif, ketika kita di masa pandemi ini dikatakan jangan takut, ya takut kita kalau kita menjadi sumber penyebar virusnya, ya. Takut kalau kita menjadi orang yang terkena virus, artinya kita harus memang menjaga jarak dan lain-lain, janganlah. Tapi kalau jangan takut dalam arti kita berlebihan rasa takutnya sampai sehingga kita mau melakukan apapun jadi tidak melakukannya, terlalu saya katakan tadi parno banget Iya. ketakutannya. Jadi apa-apa takut, Malah apa-apa mendatangkan takut gitu ya, Bang. imun kita menjadi Menurun. Malah kita jadi lebih mudah terserang. Kayak kata firman Tuhan kan, hati yang gembira adalah Iya, obat yang obat. manjur Jadi, kan. Jadi sebenarnya kalau kita tetap mau beraktivitas, lakukanlah, nggak usah khawatir, nggak usah takut. Tapi ingat protokol-protokol kesehatan itu harus kita lakukan sehingga kita tetap bisa beraktivitas. Jangan jadi drop, jangan jadi down. Jangan Karena- sampai ngurung diri di rumah. Iya. Tidak Jadi pergi takut kemana-mana iya, selalu parno kita. berlebihan gitu ya, Bang. Iya, Iya. karena saling ini ya, semua saling berkaitan kan. Iya. Nah, Oke, ini pertanyaannya juga ada yang bagus banget nih. Bagaimana cara ngilangin stres dan memunculkan jiwa kreatif di masa pandemi? Gimana tuh, Bang? Mungkin kalau dari aku pribadi ya, aku kalau kelamaan di rumah tuh jadi kerja kan WFH. Jadi WFH 24 jam misalnya kan. Terus kerja kebanyakan jadinya stres. Itu gimana sih, Bang, biar kita nggak stres? Mungkin ada tips and tricksnya dari Amang Gultom dan Amang Bernard. Dari Amang Gultom dulu mungkin. Dari saya dulu ya. Mm-mm. Yang pertama-tama kita harus sepakat dulu. Mm-mm. Kalau stres itu bukan sifat orang percaya. Kan gitu. Tapi kalaupun stres itu menghantui kita, ya kita harus bisa menenangkan diri kita, Oke. introspeksi diri. Artinya bisa menasihati diri kita sendiri gitu loh. Apa sih yang saya lakukan selama ini? Apa sih yang bisa saya lakukan selama ini? Nah, sewaktu kita introspeksi diri, di situ akan muncul apa sih sebenarnya yang bisa saya lakukan? Apa sih sebenarnya hobi saya? Nah, dari situ nanti akan timbul ide-ide kreatif. Contohnya kayak Karen nih, suka nyanyi kan? Suka. Di waktu luang kan bisa sambil nyanyi-nyanyi, tulis-tulis mungkin judul lagu atau bait-bait lagu yang sekarang ini lagi hangat-hangatnya mungkin bisa. Jadi dari situ akan timbul ide-ide kreatif. Masa kalah sih sama Inang Boru Sinaga ya, YouTuber itu. Dia kan Sari Sinaga. kreatif banget dia. Jadi sehingga dia terkenal. Sartika. Sari Sinaga terus kalau minggu ya. Karena dia kreatif, idenya banyak, makanya timbul seperti itu. Jadi terkenal jadinya. Iya. Ya kan? Mantap itu, Mama. Aku juga salut sama Sartika Sinaga channel.
Mama seperti itu loh YouTube capanya. ya. YouTube. bener-bener Amang. Berarti kita mengintrospeksi Ya, diri introspeksi gitu diri, ya, Mang ya. ya. Jadi menggali apa yang ada Ya, di dalam apa diri yang kita. potensi Ya. yang ada di dalam diri kita itu. Mantap, Ya. setuju Amang. Aku juga belajar Ya. akan belajar seperti itu juga. Dari Amang mungkin. Iya, kembali kepada yang kita tadi juga bilang, orang stres dalam kondisi seperti ini karena apa? Ya, satu hal mungkin karena ketakutan yang luar biasa berlebihan ya. Ya. Ketakutan yang luar biasa berlebihan. Tapi kita kalau baca firman Tuhan sih tidak seharusnya kita punya ketakutan yang berlebihan, karena kan firman Tuhan mengatakan aku tidak memberikan kepadamu roh ketakutan gitu. Dan ketika kita baca lebih dalam lagi, kita menemukan banyak firman Tuhan yang mengatakan jangan takut, jangan khawatir. Lihatlah. Di Alkitab kita itu ada 365 kali kata yang mengatakan jangan takut. Dari Itu perjanjian artinya lama apa? sampai Dari perjanjian perjanjian baru. lama perjanjian baru. Itu artinya hampir setiap hari sebenarnya firman Tuhan itu mau mengatakan jangan takut. Karena apa? Karena Tuhan akan menyertai kita ya. Mau penyakit apapun, penyakit seperti yang kita alami ini sebenarnya sesuatu yang udah pernah terjadi kok. Iya sih. Di masa dulu, sejarah yang berulang ini. SARS dan Sejarah lain-lain. benar Cuma kita kan belum ngalamin itu, Mang. Ya kita memang belum tapi itu artinya kita bisa belajar ya dari pengalaman-pengalaman. Ya, baru yang kedua, orang stres karena mendengarkan berita-berita yang terlalu diekspos tentang kematian dan itu mempengaruhi otak bawah sadar kita, pikiran kita, sehingga kita menjadi takut. Jadi saran saya, perbanyaklah informasi-informasi yang positif, tonton yang kreatif-kreatif sehingga mendorong kreativitasmu ya. Mendorong kreativitas, misalnya kesempatan untuk semakin pintar nih masak. Itu yang cewek-cewek Itu tuh. cewek-cewek nih sekarang, zaman-zaman sekarang nih Iya. ya. Kalau mau jadi ibu-ibu yang baik, kelak pintar-pintar masak, belajar masak lebih banyak lagi. Tapi jangan pencitraan Jangan di pencitraan. Instagram, masak-masak taunya mamanya yang masak ya kan. Cuma di foto doang gitu ya. Belajar membuat karya-karya ya, apakah menggunakan media. Dan banyak yang bisa ya. Mantap. Apalagi namanya anak muda kan. Iya, harus kreatif. selalu Anak muda digali itu kan terus ya. selalu inovatif ya. Amin. Kita semua inovatif Jangan ya teman-teman situasi ya. membuat dia menjadi Stuck, jangan ya. Betul setuju tuh Mang. Oke, itu tadi pertanyaan terakhir kita Mang kebetulan. Oke. Ya karena waktu juga yang akan membatasi kebersamaan kita di podcast pertama kali ini, dan kalau boleh aku sedikit menyimpulkan dari pertanyaan-pertanyaan pertama sampai yang terakhir. Iya. Pertama mungkin kita nggak perlu khawatir kali ya. Terus cari di masa-masa pandemik seperti ini, kita cari kegiatan yang positif yang bisa membangun, yang bisa relate dengan hobi kita, kayak tadi Amang bilang dengan bernyanyi atau menulis lagu atau yang lain lah, yang intinya kegiatan positif. Terus cara untuk supaya kita terpanggil ya, pertama kali kita harus mendekatkan diri dulu sama Tuhan ya Amang ya. Mencari wajah Tuhan biar kita tuh tahu tuh Tuhan mau ngomong apa sama kita. Gitu kan ya Amang. Dan janganlah takut, tadi kayak Amang bilang jangan takut teman-teman sama perubahan. Jangan takut sama perubahan. New normal is normal ya. Jadi nggak perlu takut. Jadi tetap ikuti aja protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah. Dan tetap waspada ya intinya ya Amang ya. Nggak kemudian jadi COVID doang gitu ya. Ya jangan juga agak takut menyepelekan keadaan. Tetap waspada, tapi juga jangan terlalu over jadinya. Oke. Kalau dari aku itu aja, kira-kira kesimpulannya ada Amang mau ditambahkan sedikit mungkin dari Amang Pendeta kali ya Amang ya. Oke, kalau dari Amang Pendeta, karena tema kita kan Hakuna Matata ya, jangan khawatir atau jangan takut ya. Memang dengan pertemuan ini kita mau semuanya diajak kembali untuk berani ya menghadapi, apalagi nih muda-mudi di gereja. Masa muda-mudi yang muda takut sih menghadapi ya. Kita kan punya imun yang lebih kuat nih. Hanya tetaplah jangan menyepelekan yang namanya protokol kesehatan. Ini saatnya kita berinovasi, ini saatnya kita menciptakan kreasi-kreasi baru.
Karena dengan teknologi kita mampu kok untuk mengembangkan apa kita ya, kemampuan kita. Siap. Terima kasih Abang semuanya untuk waktunya. Ini bermanfaat banget buat kita anak-anak muda khususnya, supaya kita lebih nggak khawatir dengan apa yang akan terjadi besok. Oke, sekian dulu podcast perdana kita Ngobats, ngobrol bareng teman seiman. Makasih buat teman-teman yang udah dengerin. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. See you and God bless you. Dadah, Bang.